Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam channel saya, Deden Tektona. Sahabat, pada kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah proses pembuatan kaos. Tapi kaosnya tersebut adalah kaos yang berkerah atau biasa disebut juga orang menyebutnya kaos wangki. Video ini saya buat terinspirasi dari pertanyaan sahabat-sahabat tentang Kang Deden, bagaimana cara proses lengkap mulai dari awal sampai akhir pembuatan kaos berkerah atau wangki. Tentunya kaos yang berkualitas, sahabat semuanya. Baik sahabat semuanya, tidak berpanjang lebar lagi, saya akan langsung menayangkan proses pembuatan kaos berkerah ini. Yuk kita saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih buat sahabat Tektona yang masih setia di channel ini untuk menyaksikan tentang bagaimana proses pembuatan kaos berkerah tersebut. Sahabat semuanya, setelah bahan baku tersedia, maka proses selanjutnya adalah kita akan menyiapkan untuk proses pemotongan. Tahap awal kaos tersebut, bahan kaos tersebut kita letakkan di atas meja. Kalau istilah di kami adalah diamparkeun, kan? Diamparkeun, disusun bertumpuk karena agar proses pemotongannya sekaligus, sahabat semuanya. Nah, setelah tersusun seperti ini, kita susun dengan rapi satu persatu. Kemudian juga sesudah cukup sesuai perkiraan perhitungan, rata-rata kaos berkerah itu kami yang sahabat semuanya, untuk proses pembuatan kaos berkerah ini saat ini saya menggunakan bahan yang disebut CVC Pique, atau ada juga yang menyebutnya ini bahan polo, yang sebetulnya itu adalah merek tertentu, merek kaos tertentu, tapi menjadi populer dengan nama tersebut. Sahabat semuanya, bahan tersebut rata-rata kalau kita hitung dalam 1 kilonya jadi 2,5 badan. Itu komplit badan, kemudian juga tangan yang pendek, sahabat semuanya. Nah, dengan perhitungan tersebut maka kita bisa mengkalkulasi 1 kilo jadi 2,5, kemudian juga kebutuhan untuk belanjanya juga akan disesuaikan. Kalau membutuhkan 250 kaos, maka tentunya sudah dapat dihitung 250 dibagi 2,5 seperti itu. Artinya sekitar 100 kilo, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, setelah menumpuk rapi, maka kita akan membuat pola di atasnya. Nah, seperti ini polanya yang kami buat. Bisa di print di atas kertas yang besar atau juga pola manual seperti kami. Nah, ini polanya sudah ada, tinggal ditempelkan, kemudian juga diberi garis. Nah, setelah lengkap, mulai dari badan belakang, badan depan, tangan, kemudian juga jangan lupa untuk pembuatan kaos yang berkerah tentunya akan ada plaket di sini, sahabat semuanya, maka dibuat juga polanya. Nah, ini proses pemotongannya. Proses pemotongannya menggunakan mesin, sahabat semuanya. Mesin potong ini berbagai kapasitas. Kalau yang mesin kecil, rodanya bulat, biasanya merek Okta atau merek apa yang lain juga ada. Atau mesin yang memang vertikal seperti ini. Mesin yang vertikal ini ada beberapa jenis juga. Ada yang tingginya tidak terlalu tinggi, ada yang besar. Itu disesuaikan dengan tinggi berapa inch si gergajinya tersebut, sahabat semua, pisaunya. Nah, setelah itu maka dipotong. Nah, ini proses pemotongannya. Nah, diharapkan pemotongan itu sesuai dengan pola agar ukurannya tidak berubah. Jangan sampai kalau tidak sesuai dengan garis yang sudah dibuat di pola tersebut, maka akan merubah ukurannya, karena ukurannya adalah disesuaikan. Ukuran M lebarnya sekian. Nah, ukuran L di kami itu lebar jadinya adalah 52 cm. Jadi pemotongannya dilebihi 1 cm kiri, 1 cm kanan, berarti 54 mentahnya. Nanti sudah jadi menjadi 52 cm, sahabat semua. Itu ukuran L. Rata-rata ukuran itu gradingnya di kami misalnya L 52 cm, maka M di bawahnya yaitu dikurangi 1 cm kiri, 1 cm kanan. Nah, artinya jadi 50 cm lebar kaosnya, sahabat semuanya. Nah, adapun ukuran di atasnya XL,
tentunya ditambah 1 cm kiri dan 1 cm kanan. Itu standar nasional disebutnya. Sahabat semua, sesudah selesai pemotongannya maka kami pindahkan ke area persiapan. Maksudnya persiapan itu adalah melengkapi dan memisahkan. Nah, untuk beberapa bagian kita pisahkan, misalnya bagian tangan yang tidak dibordir, bagian tangan yang dibordir mana, bagian dada, depan, bagian belakang mana yang akan dibordir dan mana yang akan tidak dibordir, atau mana yang akan disablon dan tidak disablon, dipisah-pisahkan. Nah, ini kami disebutnya di bagian persiapan atau PPIC. Nah, di dalam persiapan itu maka untuk yang bordir akan dikirim ke bagian bordir, ada di bawah kami, karena ruangan kami di atas untuk pemotongan dan persiapan ini, sedangkan bordir karena mesinnya besar, berat, maka posisinya di lantai bawah, sahabat semuanya. Nah, sambil menunggu di bordir, untuk bagian plaket di sini maka ditempeli kain keras agar jahitannya bagus. Dalam proses penempelan kain keras tersebut, sesudah kain keras dipotong dan diletakkan sesuai dengan ukuran bahan plaket, maka ditempelkan. Ada beberapa cara, sahabat semuanya, untuk menempelkannya. Ada yang menggunakan setrika panas biasa, ada juga yang menggunakan setrika uap, ada juga yang conveyor seperti itu, ada juga mesin press. Nah, kami memilih menggunakan mesin press. Nah, seperti ini mesin pressnya, sahabat semuanya. Nah, ini dimasukkan, disusun, kemudian juga setelah cukup, ini bagian atasnya panas, dipres seperti ini. Nah, akhirnya kalau diangkat, maka antara kain keras dengan bahan plaket tadi sudah menempel seperti ini. Nah, mari kita lihat selanjutnya di bagian bordir, karena untuk sebagian badannya adalah di bordir. Nah, ini proses bordirnya, sahabat semuanya. Yang pertama disiapkan desain di bagian bordir. Nah, ini desainnya. Kemudian juga sesudah itu maka dimasukkan ke operator bordir. Yang langkah yang pertama adalah dibuat malnya atau dibuat tempat dudukannya, pemidangannya. Nah, ini seperti ini pemidangannya, diletakkan, dimasukkan, hati-hati agar tidak miring, sahabat semuanya. Sesudah disusun, diletakkan di pemidangan, maka dimasukkan ke mesin bordirnya. Nah, masukkan mesin bordirnya. Nah, ini ada dudukan pemidangannya, kemudian langsung dibordir. Ini menunggu selesai. Gambar tersebut akan sesuai dengan program yang dibuat tadi, sahabat semua. Ini proses bordirnya berjalan. Nah, ini hasilnya. Sesudah itu maka dilakukan pembersihan atau pembuangan benangnya. Nah, benangnya dibuang, kemudian juga sisa-sisa kertas kain kerasnya dicabutin, dibuang. Nah, akhirnya siap untuk dikerjakan selanjutnya. Sahabat semuanya, sesudah selesai kembali lagi ke bagian persiapan tadi untuk dilengkapi satu ikatnya itu misalnya tangan-tangan, badan-badan, kemudian juga bagian lainnya. Nah, nanti sesudah itu diserahkan ke bagian jahit. Sahabat semuanya, untuk proses jahit ini di kami sistemnya adalah pecahan. Seseorang hanya mengerjakan bagian obrasnya saja, seseorang hanya mengerjakan jahit plaketnya saja, seseorang hanya mengerjakan pemasangan kerat. Nah, sahabat semuanya, dalam persiapan tadi, yang lain dibordir, yang lain sedang dipasang kain keras, dan sebagian yang lainnya adalah membuka bahan kerah. Nah, bahan kerah ini dari toko bahan bakunya, yaitu sifatnya bergulung dari satu kesatuan, maka kita harus memisahkannya. Caranya seperti ini, dicabut atau kalau sulit digunting dan dibersihkan ujung-ujungnya. Nah, sesudah semuanya siap, seperti tadi kita serahkan ke bagian jahit. Nah, ini proses awalnya adalah karena berkerah maka membuat plaketnya dulu. Nah, seperti ini plaketnya. Nah, plaketnya hati-hati, jangan sampai keseleo, jangan sampai salah, sahabat semuanya. Sesudah plaketnya selesai, maka digabung-gabungkan oleh bagian obras, sahabat semuanya. Diobras, disatukan. Nah, ini bagian pundaknya dulu, kemudian pinggirnya, tangannya. Nah, setelah itu, lalu selanjutnya akan dipasang kerah. Nah, ini dipasang kerah, hati-hati kerahnya seperti ini. Nah, agar
jahitan kerahnya tersebut nampak lebih bagus, lebih indah, lebih berkualitas, maka kami biasanya menutup kerah tersebut. Nah, proses penutupan kerah tersebut bisa pakai ban biasa secara manual, atau seperti ini menggunakan corong istilahnya. Corong ditutup, nah kemudian juga ditempel label kami, labelnya, mereknya. Nah, sesudah itu kembali lagi ke bagian penyelesaian penjahitannya, yaitu pinggirnya, pemasangan label washing, kancing cadangan nanti untuk kancing cadangan. Nah, sudah jadi semuanya. Nah, ini bagian tangannya disetik ya, ujung tangannya, agar tidak mudah jebol seperti itu. Nah, ini selesai, sudah diserahkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian finishing. Untuk untuk dipasang kancing, kemudian dilubangi, dipasang kancing. Nah, ini sudah selesai jahitnya sahabat semuanya. Nah, selanjutnya dari sesudah selesai jahit, maka diserahkan ke bagian finishing, dicek. Nah, apabila sudah dicek layak, cek awal. Nah, kemudian juga ditandai untuk di lubang kancing dan dipasang kancingnya seperti ini sahabat semuanya. Nah, sesudah beres di lubang dan dipasang, pindah ke bagian buang benang sisa-sisa jahitan. Yang namanya di kami adalah BB atau buang benang. Nah, sesudah itu selesai, dilakukan lagi, diperiksa lagi ke bagian selanjutnya untuk mengecek ukurannya dan bordirnya, barangkali sablonnya atau tulisan-tulisannya yang kurang bagus, kurang sempurna, akan direvisi lagi. Nah, apabila sudah lolos, maka selanjutnya di bagian setrika. Nah, setrika, nah, ini pakai steam uap sahabat semuanya, pakai uap agar hasilnya lebih bagus, lebih rapih. Setelah itu, sebelum dipacking, kami cek lagi ukurannya, sehingga memastikan ukuran yang akan dipacking itu adalah ukuran yang sesuai dengan permintaan pemesanan. Jangan sampai kodenya L tapi lebarnya tidak 52, hanya 50 atau justru lebih. Nah, itu tidak standar. Nah, untuk memastikan kualitas kita, maka diukur satu persatu, jangan random sahabat semuanya, tapi satu persatu. Nah, sesudah itu maka kita packing. Nah, packing. Nah, sesudah packing juga kami cek lagi jumlahnya apakah sesuai dengan permintaan pesanannya, ada PO-nya, kemudian juga disesuaikan. Nah, M-nya berapa, L-nya berapa, X-nya berapa. Sesudah sempurna, sesudah sesuai, maka baru kami masukkan ke dalam karung, dipacking. Nah, sesudah itu siap untuk diserahkan ke konsumen. Sahabat semuanya, itulah proses pembuatan kaos berkeras sahabat semuanya. Tentunya proses kami seperti ini mudah-mudahan menginspirasi sahabat yang akan membuat kaos berkualitas. Sahabat semuanya, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, kemudian komen, kemudian juga subscribe, bahkan share ke sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bermanfaat. Mari kita berbagi kemanfaatan. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya di Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sahabat Tektona, kami siap bekerja